Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bis sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan kitab kita At-Tufaha fin Nahwi karya Al-Imam An-Nahas yang wafat pada tahun 338 Hijriah. Bab kita sekarang ini adalah Babul Ma'rifati wan Nakirah. Bab yang membahas mengenai isim ma'rifah dan isim nakirah. Kita langsung kepada matan. Silahkan antum buka kitabnya masing-masing dan PDF-nya bisa dicari juga di fanpage ini, sudah berkali-kali kita share, silahkan bisa di-download. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, i'lam annal asma'a ala kismain, ma'rifatun wa nakirah. Ketahuilah bahwa isim terbagi menjadi dua jenis menurut ta'yinnya, yakni menurut kekhususannya. Umum atau khususnya terbagi menjadi dua, yaitu ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah artinya khusus, tidak bisa dimaknakan dengan kata lain yang sejenis atau yang serupa, tidak bisa, karena ia sudah khusus. Ma'rifah sudah diketahui. Sebaliknya nakirah adalah sesuatu yang umum, ya, isim yang umum yang bisa saja kita maknai sesuai dengan makna yang sejenisnya. Di sini kita melihat penulis rahimahullahu ta'ala sama sekali tidak memberikan pengertian apapun mengenai isim ma'rifah dan isim nakirah. Dan ini menjadi ciri khas beliau di dalam kitabnya At-Tufahah ini. Sehingga beliau tidak ingin memenuhi pikiran pembaca ini dengan banyaknya pengertian yang ini akan memberatkan terutama bagi pemula. Sehingga yang dibutuhkan sebetulnya hanyalah pemahaman. Yang dibutuhkan adalah pemahaman dari pembaca, dari pelajar. Maka dari itu beliau hanya memperbanyak contoh di sini. Contoh-contoh apa saja isim yang ma'rifah. Kemudian di antara strategi di dalam menguasai suatu disiplin ilmu apapun itu, dan dalam hal ini dalam menguasai ma'rifah dan nakirah, tidak perlu kita memperinci dari dua hal tersebut. Cukup salah satunya, karena ini kemungkinannya hanya dua. Kalau tidak ma'rifah ya nakirah. Sehingga mana yang paling sedikit pembahasannya, yang paling sedikit ragamnya, maka hendaknya kita kuasai hal tersebut. Ya, ini adalah strategi dalam menguasai suatu pembahasan di dalam ilmu nahwu. Sehingga setelah kita menguasai yang sedikit tersebut, insyaallah yang banyak maka akan bisa diketahui tanpa diperinci, karena memang hanya itu sisanya, ya, kemungkinannya 50-50, kalau tidak nakirah ya ma'rifah. Sehingga di sini kita bisa melihat penulis hanya fokuskan kepada isim ma'rifah saja. Hanya difokuskan kepada isim ma'rifah saja karena memang tidak banyak variasinya. Kemudian selain daripada itu, ya, kita bisa sudah langsung menentukan selain yang disebutkan di sini, maka ia adalah sudah pasti isim nakirah. Sama halnya ketika kita membahas mengenai isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab dan isim mabni, tidak pernah kita melihat apa saja isim-isim mu'rab yang dibahas di dalam suatu kitab nahwu secara terperinci apa saja lafadznya, tidak pernah kita temukan hal tersebut. Yang ada apa? Pembagiannya secara umum. Isim mu'rab itu apa saja? Misalnya musanna. Musanna ini contohnya apa? 1, 2, 3. Tidak sampai seluruh isim musanna disebutkan kemudian dihafalkan. Kemudian jamak mudzakkar salim apa saja contohnya. Kemudian jamak muannats salim juga demikian, dan seterusnya. Akan tetapi kita dapati pembahasan mengenai isim mabni di kitab-kitab itu secara terperinci, satu demi satu
dibahas, kemudian jumlahnya apa saja, misalnya dhamir apa saja bisa kita hafalkan. Kemudian isim isyarah apa saja bisa juga kita hafalkan. Kemudian isim mausul dan seterusnya. Karena memang jumlahnya ini terbatas sehingga masih bisa kita hafalkan, kita kuasai. Berbeda dengan isim mu'rab. Isim mu'rab ini banyak sekali jenisnya, jadi cukup kita ambil contohnya beberapa kemudian kita terapkan dengan yang lainnya. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa isim itu terbagi menjadi dua secara ta'yinnya, yaitu ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah beliau jelaskan di sini secara terperinci. Kemudian nakirah tidak disinggung sama sekali. Ya, sama sekali tidak dibahas, tidak diberi pengertian, tidak pula diberi contoh. Kenapa? Karena tadi ketika kita sudah menguasai ma'rifah, maka nakirah akan mengikuti. Bisa lebih mudah kita kuasai. Kata beliau rahimahullah, fal ma'rifatu ala khamsati aujuh. Ma'rifah itu ada 5 macam. Ismun alamun, wasmun ma'hudun, wasmun mubhamun, wasmun mudmarun, wasmun mudhafun ila ahadi haula'il ma'arif. Yang pertama isim alam, kemudian yang kedua isim ma'hud. Isim ma'hud ini artinya isim yang diberi alif lam. Kemudian isim mubham yang dimaksud adalah isim isyarah. Kemudian isim mudmar yaitu dhamir, dan isim yang mudhaf kepada salah satu dari ma'rifah yang tadi disebutkan. Pembagian ma'rifah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nahas ini persis seperti yang dibawakan oleh Sibawayh di kitabnya. Ya, totalnya itu Sibawayh menyebutkan bahwa isim ma'rifah hanya ada 5 jenis saja. Tidak termasuk isim mausul, tidak juga termasuk munada. Di mana Sibawayh pernah mengatakan fal ma'rifatu khamsatu asya. Al asma'ul lati hiya a'lamun khassah wal mudhafu ila al ma'rifah idza lam turid ma'na tanwin wal alif wal lam wal asma'ul mubhamah wal idmar. Ya, kata Sibawayh bahwa ma'rifah itu ada 5 jenis. Ada 5 jenis, yaitu isim alam yang khusus, artinya isim alam yang dia tidak dimaknai nakirah. Karena bisa saja isim alam itu dibuat nakirah, ya, bisa dibuat nakirah. Kemudian yang kedua mudhaf kepada ma'rifah. Jika disebutkan di sini jika kamu tidak menghendaki makna nakirah, karena ada mudhaf juga kepada isim nakirah. Kemudian alif lam, kemudian isim mubham, yakni yang dimaksud adalah isim isyarah, dan idmar yaitu dhamir. Pembagian isim ma'rifah yang disebutkan di kitab ini mirip dengan pembagian isim ma'rifah yang ada pada kitabnya Sibawayh. Akan tetapi keduanya ini memiliki sisi perbedaan. Apa itu perbedaannya? Yang pertama dari sisi urutannya tadi kita lihat berbeda. Ya, urutannya berbeda meskipun kedua-duanya sama-sama didahului oleh isim alam. Kemudian yang kedua dari sisi penamaannya juga tadi berbeda. Ya, di mana nanti Al-Imam An-Nahas memberi ada salah satu isim ma'rifah yang diberi nama khas oleh beliau, yaitu al-ma'hud. Al-ma'hud ini tidak pernah disebutkan oleh ulama sebelum beliau. Mengenai urutan mana yang paling ma'rifah, wallahu a'lam. Apakah urutan yang disebutkan di sini di kitab At-Tufaha ini secara sengaja, artinya menunjukkan urutan tersebut menunjukkan mana yang paling kuat kema'rifahannya sampai mana yang paling lemah, atau tanpa ada maksud apapun, artinya random saja, ya, disebutkan mana yang dulu itu bukan berarti dia adalah lebih kuat sehingga disebutkan secara acak. Di sini beliau mendahulukan isim alam. Isim alam, apakah maksudnya isim alam di sini adalah isim yang paling ma'rifah dari isim-isim ma'rifah lainnya? Ala kulli hal, ada beberapa ulama yang berpendapat demikian.
memang ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa isim alam itu isim yang paling ma'rifah dari isim ma'rifah yang lainnya. Di antaranya adalah Sibawayh. Tadi sudah disampaikan di mana Sibawayh mengurutkan isim ma'rifah dari isim alam terlebih dahulu. Ya. Dan juga sebagian Kufiyun berpendapat demikian. Mengapa? Alasannya menurut mereka bahwa isim alam itu memang sejak awal ia dibuatnya untuk tujuan membedakan. Ya, ketika seorang ada orang tua memberi nama seseorang dengan sebutan, contohlah ambil saja contoh misalnya Zaid. Ya, anak saya beri nama Zaid. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membedakan. Tentu saja untuk membedakan, bukan berarti untuk menjiplak, ya, untuk membedakan dengan yang lainnya. Dan tentu di sana biasanya ada makna doa atau harapan yang lainnya. Ya, sehingga memang isim alam kata Sibawayh dan sebagian ulama Kufah itu ditujukan maksud dibuatnya adalah untuk membedakan dengan nama yang lainnya supaya unik, sehingga ia ma'rifah, paling ma'rifah. Ya, perkara ada anak lain yang mungkin namanya mirip, ada juga namanya Zaid, maka ini adalah unsur ketidaksengajaan kata mereka. Bukan sejak awal sengaja dibuat mirip, tidak. Ya, kalau memang ada yang mirip itu tidak disengaja. Bukan hal yang dimaksudkan. Sehingga kemudian isim alam juga adalah isim yang ia senantiasa melekat kepada musamma, yakni yang diberi nama tersebut. Ya, tidak pernah diganti. Misal Zaid memang sejak lahir sampai tua namanya Zaid, tidak pernah diganti. Berbeda dengan domir. Ya, domir kalau saya mengatakan anak, ya, saya menyebut diri saya sendiri dengan panggilan anak saya. Mungkin suatu ketika orang lain menyebut kepada saya itu anta, kamu. Artinya dari anak bisa berubah menjadi anta padahal orangnya sama. Ya, tergantung posisinya, kita sebagai mutakallim, pembicara, atau mukhatab, orang yang diajak bicara. Atau bahkan suatu ketika kita disebut huwa. Kalau kita tidak ada orang membicarakan kita, maka kita disebut huwa, dipanggil huwa. Maka dhamir itu berubah-ubah. Satu orang bisa berubah-ubah. Ya, tergantung penggunaannya. Kalau alam tidak. Isim alam selamanya tidak akan pernah berganti. Maka dari itu ia disebutkan lebih ma'rifah dari yang lainnya. Kemudian sebagai bukti bahwa isim alam itu lebih ma'rifah dari yang lainnya, semisal kita bertamu, ketika kita bertamu kemudian mengetuk pintu, maka orang yang tuan rumah ini yang ada di dalam rumah bertanya siapa di balik pintu. Maka saya mengatakan saya atau anak. Akankah si tuan rumah ini mengenal kita dengan kita menyebutkan bahwa saya ini adalah saya, ya, kata ganti? Maka tentu akan ada pertanyaan lanjutan, saya siapa? Ya, man ana? Maka kita jawab, misalkan kita jawab dengan menyebutkan nama kita, Zaid misalnya. Ya, maka dengan itu serta-merta tuan rumah bisa memahami, bisa mengenal dengan cara kita menyebutkan nama kita. Ya, berbeda dengan domir masih samar. Ya, itu alasan mereka yang memilih bahwa isim alam adalah a'raful ma'arif setelah lafzul jalalah Allah. Berikutnya, fal alamu, kata beliau, huwa asma'un nasi wal buldan. Nahwu qawlika Zaidun wa Amrun wa Makkatu wa Baghdad wa ma ashbaha dhalik. Isim alam, kata beliau, adalah nama manusia dan nama kota. Ya, nama manusia dan nama kota. Antum bisa perhatikan di sini, penulis tidak memberikan penjelasan apapun, definisi apapun mengenai isim alam, tidak panjang lebar, cukup menyebutkan bahwa isim alam ini adalah nama manusia atau nama kota. Simple sekali.
Karena ini memang yang paling banyak dan paling dikenal. Isim alam itu biasanya yang paling melekat, yang paling dikenal ada nama manusia atau nama kota. Bisa saja sebetulnya nama yang lain, ya. Misalnya kita punya kucing, kita beri nama, ia juga isim alam. Tapi itu tidak lazim, ya, tidak lazim. Kemudian penulis memberikan contoh di sini, misalnya Zaid, Amr, ini nama orang. Kemudian Makkah, Baghdad, ini nama kota. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu. Wal ma'hudu ma kana fi awwalihi alifun wa lamun lit ta'rif ka qaulika ar-rajulu wal farasu wad daru wat thawbu wa ma asbaha dzalik. Adapun ma'hud, kata beliau, dan ini adalah istilah khas yang hanya ada pada kitab At-Tufahah ini yang digunakan oleh Al-Imam An-Nahas sejauh pengetahuan saya. Maka ini adalah penamaan yang khas, ya, yang khas yang belum digunakan oleh ulama sebelumnya. Al-ma'hud secara bahasa artinya adalah yang dikenal atau yang diketahui. Namun menurut istilah beliau di sini beliau menyebutkan bahwa ma'hud itu adalah makana fi awwalihi alifun wa lamun lit ta'rif, bahwa ma'hud adalah setiap isim yang diawali oleh alif lam untuk tujuan ta'rif, memakrifahkan. Ya, beliau sebutkan di sini lit ta'rif. Karena apa? Karena ada juga alif lam yang fungsinya adalah untuk menjelaskan jenis. Ya, lil jinsi atau jinsiyah. Dan ada juga al yang fungsinya zaidah, hanya tambahan saja. Maka dari itu beliau tegaskan al di sini maksudnya adalah al alif lam lit ta'rif. Contohnya di sini ar-rajul, misalnya, ya, ar-rajul lelaki itu, al-faros kuda itu, ad-dar rumah ini, at-thawbu baju tersebut, ya, dan yang semisal tersebut. Dan juga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa meskipun tidak banyak, disebutkan di dalam kitab At-Tadhyil wa Takmil, bahwa ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa isim yang bersambung dengan alif lam itu paling ma'rifah daripada yang lain. Di antaranya adalah Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau mengatakan demikian, alasannya adalah karena isim ma'rifah yang dia ma'rifah dengan al itu dia memiliki simbol, memiliki ciri. Berbeda dengan isim ma'rifah yang lainnya, tidak ada ciri. Satu-satunya isim ma'rifah yang memiliki simbol, yakni adatut ta'rif, adalah yang bersambung dengan al. Maka dia tegas, jelas bahwa ia adalah ma'rifah, sedangkan yang lain masih samar. Ya, demikian alasannya. Wal mubhamu ma yusyaru bihi ila syai'. Ini adalah isim ma'rifah yang ketiga, yaitu mubham. Nahwu qaulika hadza wa hadhihi wa dzalika wa tilka wa ma asbaha dzalik. Kata beliau, mubham adalah isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Seperti ini, ya, hadza, kemudian hadhihi, kemudian dzalika, kemudian tilka, dan yang lainnya. Ya, di sini dari ucapan penulis kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan isim mubham di sini adalah isim isyarah. Ya, dengan tegas beliau mengatakan adalah mubham adalah ma yusyaru bihi ila syai'. Dia adalah yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, maka ia adalah isim isyarah. Tidak mungkin maksudnya adalah isim mausul. Nah, ini perbedaan ulama terdahulu dengan ulama sekarang. Ulama dahulu, ulama klasik menyebut istilah isim isyarah itu dengan isim mubham itu dengan menyebut istilah isim mubham itu maksudnya adalah isim isyarah. Ya, kalau disebutkan istilah isim mubham, maka yang dimaksud adalah isim isyarah, bukan isim mausul. Sedangkan ulama sekarang yang kontemporer, mereka menggabungkan antara isim isyarah dan isim mausul. Keduanya disebut dengan isim mubham. Ya, keduanya disebut dengan isim mubham, sehingga mencakup dua isim. Dan penggunaan istilah isim mubham
ya, yang ditujukan adalah untuk isim isyarah. Ini sudah pernah dahulu kala sebelum Al-Imam An-Nahas pernah digunakan oleh Sibawayh di kitabnya, di mana beliau mengatakan wa ammal asmaul mubhamah fanahu hadza wa hadhihi wa hadani wa hatani wa haula'i wa dzalika wa tilka wa dzanika wa tanika wa ulaika wa ma asbaha dzalik. Nah, di sini jelas di kitab Sibawayh, antum bisa sekalian cek atau searching di Maktabah Syamilah lebih mudah, bahwa al-asmaul mubhamah kata Sibawayh adalah seperti tadi lafaz-lafaz yang disebutkan, dan semuanya adalah isim isyarah, tidak ada satupun isim mausul. Ya. Nah, ini menandakan bahwa isim mubham ya zaman dahulu itu hanya mengacu kepada isim isyarah saja. Mengapa isim mausul tidak disebutkan atau tidak dimasukkan ke dalam jenis isim ma'rifah di sini? Karena memang isim mausul hingga detik ini masih diperdebatkan apa yang menjadikan ia ma'rifah. Ya, masih menjadi perdebatan. Meskipun sekarang sudah dimasukkan isim mausul itu kepada isim ma'rifah, dulu belum. Ya, sampai pada masa Al-Imam An-Nahas di abad ke 3 sampai 4 Hijriah ini belum memasukkan isim mausul sebagai isim ma'rifah, karena isim mausul itu masih diragukan apakah dia ma'rifah dengan al, ya, sebagaimana pada alladzi, allati dan kawan-kawannya. Ya, tapi ini kalau dia memang dikarenakan al yang memakrifahkan, menyebabkan ia ma'rifah, maka bagaimana dengan ma atau man, ayu, al-mausulah yang semuanya tidak bersambung dengan alif lam? Ya. Kemudian ada yang mengatakan ia ma'rifah dengan silah mausul. Silah mausul inilah yang menyebabkan isim mausul ma'rifah. Ya, padahal silah mausul itu adalah bentuknya jumlah. Ya, jumlah fi'liyah. Dan jumlah itu dihukumi nakirah. Jumlah itu dihukumi nakirah. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang nakirah bisa menyebabkan isim menjadi ma'rifah? Ya, dia sendiri masih nakirah. Bagaimana ia bisa memakrifahkan yang lainnya? Maka ini juga terdapat muskilah, ada permasalahan yang belum tercapai kata mufakat. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwa isim isyarah itu adalah a'raful ma'arif ba'da lafzil jalalah Allah. Dia adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah setelah lafzul jalalah Allah. Apa alasannya? Alasannya karena isim isyarah itu ma'rifah dengan dua hal. Dengan yang pertama dengan hati, yang kedua dengan mata. Dengan hati dan dengan mata. Adapun isim ma'rifah selain isim isyarah itu hanya ma'rifah dengan hati saja. Misalnya isim alam. Misalnya isim alam, ketika saya mengatakan Zaidun yadhabu atau Zaidun dhahaba, orang yang mendengarkan ucapan saya, dia langsung paham Zaidun siapa yang dimaksudkan tanpa harus melihatnya, karena memang sudah dipahami, sudah dikenal di dalam hati. Kalau misalnya isim isim isyarah, bedanya dengan isim isyarah. Ketika saya mengatakan hadza kitabun, maka orang yang mendengarnya itu bisa tahu bahwa yang dimaksud hadza ini adalah buku, kitabun, adalah dengan cara pertama melihat dulu, melihat bendanya, kemudian dikenali oleh hati. Oh, ini buku. Nah, sehingga ada dua tahapan di sana. Dilihat dulu, kemudian dipahami oleh hati, dikenali oleh hati. Nah, inilah landasan mereka yang mengatakan bahwa isim isyarah adalah isim yang paling ma'rifah dari isim ma'rifah yang lainnya. Kemudian yang
4. Wal mudmaru nahwu qaulika huwa wa hiya wa tathniyatuhuma wa jam'uhuma wa nahwu ta'i fi darabtu wa na fi darabna wa ni fi darabani wal ya'u fi dari wa thawbi wa ma ashbaha dzalik. Kemudian yang keempat adalah isim ma'rifah yang disebut dengan mudmar. Mudmar atau dhamir yang kita kenal sekarang ini dulu disebutnya mudmar. Jumhur ulama menyebutkan bahwa ia adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Ini jumhur ulama. Ya, termasuk di sana mazhab Basrah dan mazhab yang lainnya. Kenapa? Karena ia memiliki yang disebut dengan mutakallim dan mukhatab. Mutakallim dan mukhatab, orang pertama, orang kedua. Sedangkan kalau kita perhatikan isim ma'rifah yang lainnya selain dhamir hanya masuk ke dalam kategori ghaib. Ghaib, orang ketiga. Ya, dan perlu antum ketahui bahwa mutakallim dan mukhatab itu lebih ma'rifah daripada ghaib. Misal ketika saya mengatakan ana adhab, maka pendengar itu tidak mungkin keliru memahami kata ana di sana. Tidak mungkin si fulan atau si orang lain yang ada di sana. Pasti ana ini adalah yang dimaksud ada orang yang berbicara itu sendiri. Kita tinggal lihat saja siapa yang berbicara, maka itu pasti yang dimaksud. Ya, maka ketika seseorang sudah mengucapkan dhamir mutakallim, ya, tidak mungkin orang bisa keliru memahaminya. Berbeda jika kita mengatakan huwa misalnya, ghaib. Ghaib dia tidak ada. Bisa dipahami ada orang yang memahaminya dia Zaid, ada orang yang memahaminya dia Amr atau Imran atau yang lainnya. Nah, ini kalau dia ghaib. Maka demikian juga isim ma'rifah yang lainnya. Contoh isim alam. Isim alam semuanya dihukumi ghaib. Zaidun, Amrun, ya, Muhammadun. Maka orang-orang yang kalau kita membawakan nama-nama tersebut di dalam kalam, maka itu orangnya sejatinya tidak ada. Kita membicarakan orang lain. Ya. Kemudian juga ma'hud. Demikian juga ma'hud yang bersambung dengan alif lam. Ya, ar-rajulu al-baitu, ini semua ghaib, tidak ada. Ya, ghaib, tidak mungkin kita menyebut misalnya menyebut nama orangnya ada di depan, itu jarang sekali digunakan. Orangnya ada, kita ajak bicara, tapi kita menyebutkan namanya. Ya, biasanya menggunakan apa? Dhamir. Biasanya menggunakan dhamir mutakallim, anta, anti. Ya, tidak Zaid, zahabta dan seterusnya. Ya. Kemudian ya, isim isyarah juga demikian. Isim isyarah itu adalah isim yang mubham. Isim yang mubham, yang samar, dia belum bisa dipahami kecuali sudah disebutkan bendanya. Ya, ketika misalnya kita mengatakan hadza. Hadza ini bisa masih samar dia. Hadza apa nih? Bendanya apa yang ditunjuk? Kalau tidak menunjuk apa-apa maka dia mubham. Ya. Kemudian di sini penulis tidak menyebutkan jenis-jenis dhamir apa saja. Secara sharih tidak beliau sebutkan. Akan tetapi dari contoh yang dibawakan kita bisa mengetahui jenis-jenis dhamir tersebut. Ya, beliau memberikan contoh huwa wa hiya wa tathniyatuhuma wa jam'uhuma. Contohnya huwa, hiya, ini orang ketiga, mudzakkar dan muannas. Kemudian tasniyahnya musannanya itu huma. Kemudian jamaknya yaitu hum dan hunna. Ya, ini adalah termasuk dhamir munfasil. Dhamir munfasil, beliau ingin mencontohkan apa? Dhamir munfasil secara tidak langsung. Kemudian wa nahwut ta'i fi darabtu wa na fi darabna. Ini adalah contoh dhamir muttasil rafa'. Dhamir muttasil rafa', ya, sebagai fa'il. Wani fi darabani. Wani fi darabani ini adalah contoh dhamir muttasil nasab sebagai maf'ul bih.
Wal ya'u fi dari wa thawbi wa ma asbah dzalik. Ini adalah contoh apa? Dhamir muttasil jar sebagai mudhaf ilaih. Dari rumahku, thawbi, pakaianku, wa ma asbah dzalik, dan yang lainnya. Ya, ini beliau memberikan contoh sekaligus menunjukkan jenis-jenis dhamir itu sendiri. Dan terakhir, isim ma'rifah yang kelima, wal mudhafu ila ahadiha ula'il ma'arif. Dan yang kelima adalah isim yang mudhaf kepada salah satu ma'rifah ini. Nahwu qaulika ghulamu Zaidin wa darur rajuli wa thawbu hadha wa thawbi wa thawbuka wa qis alaih. Ya, di sini beliau menempatkan mudhaf kepada isim ma'rifah sebagai urutan yang terakhir, dan ini adalah sesuai dengan pendapat ulama pada umumnya. Ya, pendapat ulama pada umumnya. Hampir-hampir tidak kita temukan ada ulama yang menyebutkan bahwa mudhaf kepada isim ma'rifah itu ada di urutan di depan atau sebelum terakhir, tidak, biasanya di akhir. Biasanya di akhir, kecuali mereka yang menyebutkan adanya munada. Munada yang paling terakhir. Contoh di sini beliau memberikan contoh mudhaf kepada isim alam, Ghulamuz Zaidin. Ya, pembantunya Zaid. Kemudian mudhaf kepada ma'hud, dan ini urutannya sama persis. Ya, sehingga semakin menguatkan bahwa beliau mengurutkan urutan isim ma'rifah ini bukan tanpa sengaja, akan tetapi memang dirancang supaya menunjukkan bahwa urutan isim ma'rifah yang paling ma'rifah itu apa saja. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian mudhaf kepada ma'hud, contohnya darur rajul, rumah lelaki itu. Wa thawbu hadza, mudhaf kepada isim mubham, yaitu isyarah. Ya, bajunya ini, ya, bajunya orang ini atau bajunya yang ini. Ya, bukan bajunya yang ini, bukan sifat ya, tapi dia mudhaf kepada isyarah. Wa thawbi, thawbi ini adalah mudhaf kepada dhamir mutakallim, bajuku. Kemudian thawbuka, ya, ini mudhaf kepada dhamir mukhatab. Ini juga menunjukkan bahwa di dalam dhamir itu juga ada tingkatannya, di mana mutakallim ini lebih ma'rifah dari dhamir yang lainnya, kemudian yang kedua mukhatab, kemudian yang terakhir nanti ghaib. Ya, waqis alaih, dan lagi-lagi beliau mengakhiri bab ini dan setiap bab yang lainnya dengan ucapan waqis alaihi, dan terapkanlah hal ini kepada contoh-contoh yang lainnya. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika memang ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga bisa saya jawab, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.